Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kali ini tentang persamaan lingkaran part 2, yaitu kedudukan titik dan garis terhadap lingkaran. Langsung aja next materinya. Ini adalah materinya kedudukan titik dan garis terhadap lingkaran untuk posisinya ya. Jadi kita untuk M itu adalah pusat lingkaran dan R-nya itu adalah jari-jari, maka posisi suatu titik terhadap lingkaran terlihat seperti ini. Oke, untuk yang pertama, titik P-nya itu terletak pada dalam lingkaran ya. Ini titik P adalah pusatnya. Dia posisinya masih berada di dalam lingkaran, yaitu X1, Y1, sedangkan R-nya itu adalah jari-jari. Jadi untuk persamaannya adalah X1 dikurang A plus Y1 dikurang B. Nah, untuk terletak dalam lingkaran itu berarti dia kurang dari jari-jarinya dikuadratin. Oke, untuk yang kedua, titik P, X1, Y terletak pada lingkaran nih. Posisinya persis di lingkarannya untuk pusatnya P-nya, yaitu X1, Y1. Berarti kalau posisinya pada lingkaran, tepat pada lingkaran, dia itu adalah sama dengan. Jadi untuk persamaannya masih sama, X1 dikurang A kuadrat, kemudian ditambah sama Y1 dikurang B. Nah, setelah itu B kuadrat sama dengan R kuadrat, karena posisinya itu terletak pada lingkarannya. Jadi berbentuknya sama dengan. Nah, sedangkan untuk yang ketiga terletak di luar lingkaran nih. Ini posisinya di luar lingkaran ya. Nah, jadi untuk posisi di luar lingkaran itu adalah lebih dari jari-jari. Jadi untuk persamaannya yaitu X1 masih sama, X1 dikurang A, kemudian dikuadratin ditambah Y1 dikurang B, dikuadratin pula, tapi dia lebih dari jari-jari. Nah, langsung dengan memperhatikan keterangan pada gambar 6.3, kedudukan setiap titik P, yaitu X1, Y1 adalah sebagai berikut. Untuk yang pertama, terhadap lingkaran yang mempunyai persamaan lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. R-nya adalah jari-jari, adalah jika titik P di dalam lingkaran maka dia tandanya kurang dari. Nah, kalau misalnya titik P-nya pada lingkaran, itu dia sama dengan. Nah, sedangkan P yang di luar lingkaran dia lebih dari, tandanya lebih dari. Oke, langsung. Nah, ini terhadap lingkaran yang mempunyai persamaan lingkaran. Ini adalah persamaannya. Jadi X min A kuadrat plus Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat adalah jika. Nah, kalau titik P-nya di dalam lingkaran, maka dia yang ibu bilang tadi adalah tandanya kurang dari. Nah, kalau yang terletak pada lingkaran, dia adalah sama dengan. Sedangkan kalau titik P-nya itu berada di luar lingkaran, berarti dia adalah lebih dari jari-jari. Nah, untuk terhadap lingkaran yang mempunyai persamaan lingkaran, ini adalah persamaan lingkarannya, yaitu X kuadrat plus Y kuadrat plus AX plus B plus C sama dengan 0, adalah jika. Masih sama kayak yang tadi, jadi kalau dalam titik P-nya di dalam lingkaran, dia adalah kurang dari, kemudian yang ada pada lingkaran, titik P-nya itu adalah sama dengan, sedangkan yang ada di luar lingkaran, dia itu adalah lebih dari 0. Nah, untuk langsung aja ke contoh soalnya, kita punya tentukan posisi atau kedudukan titik. Titik A-nya itu adalah 1,2 dan B-nya itu adalah min 3,4 terhadap lingkaran dengan persamaan yang ini. Oke, nah jadi untuk soal yang seperti ini, kita langsung jawab. Dari persamaannya adalah ini, diperoleh sama dengan ya, sama dengan 25. Nah, 25 ini adalah R kuadrat. Nah, kalau kita lihat, ini posisinya adalah yang ini. Ini sama dengan R kuadrat. Berarti posisinya dia itu adalah titik P-nya itu pada lingkaran ya. Jadi, untuk yang titik pertama, A itu adalah 1,2, jadi
posisi X, Y-nya itu diganti sama yang titik A dulu nih, yaitu 1,2. Jadi ini adalah X, Y. Jadi X dan Y ini diganti sama ini. Oke, ini adalah persamaannya. X sama Y-nya kita ganti dengan titiknya, yaitu 1,2. Ini adalah X dan ini adalah Y. Jadi 1 dikurang 1 sama dengan dikuadratin, kemudian plus 2 ditambah 3. 3-nya dari sini. Nah, 2-nya itu adalah ini, titik si A. Ini kan Y, sedangkan ini adalah X. X-nya ini kita ganti dengan ini. Y-nya ini kita ganti dengan ini. Nah, setelah itu sama dengan 0 plus 25. Ya, berarti sama dengan ini. Jadi titik A itu adalah pada lingkaran. Oke, ini sama dengan. Nah, untuk yang kedua, jika melalui titik B yaitu min 3,4, maka ini sama kayak tadi. Ya, jadi untuk X, Y-nya itu diganti sama ini titiknya. Nah, setelah itu dijumlahkan min 3 dikurang 1 kan sama dengan min 4. Min 4 dikuadratin sama dengan 16. Nah, kemudian ini 4 tambah 3 sama dengan 7. 7 dikuadratin sama dengan 49. Jadi, dia itu jika ditotalin sama dengan 65. Nah, 65 itu berarti lebih dari 25 kan? Nah, berarti dia itu posisinya kalau lebih dari 25, terjadi titik P-nya itu di luar lingkaran. Nih, kalau yang lebih. Nah, sedangkan kalau yang tadi yang pertama, dia itu adalah sama. Nih, 1 dikurang 1 sama dengan 0. 0 dikuadratin, tetap 0. Nah, setelah itu, 2 tambah 3 sama dengan 5. 5 dikuadratin sama dengan 25. Berarti ini, hasil ini jika titiknya diganti, terus sama dengan jari-jari. Nah, berarti posisinya itu adalah ini, jika sama dengan. Jadi, terletak P-nya itu pada lingkaran. Oke. Lanjut, ini kedudukan garis terhadap lingkaran. Jadi, kita langsung aja ya. Untuk langkah-langkahnya, dari persamaan garis yang diketahui dinyatakan X sebagai fungsi Y atau Y sebagai fungsi X. Ini adalah bentuk persamaannya yang sama kayak tadi. Oke, kemudian substitusikan X atau Y yang dapat diperoleh pada langkah 1 ke dalam persamaan lingkaran L. Dari hasil substitusi ini akan diperoleh persamaan lingkaran L. Dari hasil substitusi ini akan diperoleh persamaan kuadrat dalam variabel X atau Y yang disebut persamaan kuadrat gabungan. Setelah itu, hitunglah nilai diskriminannya. Berarti D itu diskriminan, rumusnya itu adalah B kuadrat min 4AC dari persamaan kuadrat gabungan tersebut. Jadi kita lihat untuk kedudukan garis K-nya itu terhadap lingkaran L ditentukan oleh nilai diskriminannya. Kalau yang pertama, jika diskriminannya kurang dari 0, jika dan hanya jika garis K tidak memotong maupun menyinggung lingkaran, itu posisi garis berada di luar lingkaran. Oke, nah kalau D-nya itu sama dengan 0, jika dan hanya jika garis menyinggung di lingkaran di satu titik. Nah, sedangkan yang ketiga yaitu jika diskriminannya lebih dari 0, jika dan hanya jika garis K memotong lingkaran L di kedua titik yang berbeda. Ini untuk yang pertama, yang gambar A itu adalah memotong lingkaran D-nya lebih dari 0. Ya, untuk yang B yaitu menyinggung lingkaran, berarti D-nya itu sama dengan 0, posisinya terletak persis pada lingkarannya. Nah, jika yang gambar C itu tidak memotong lingkaran, berarti D-nya itu adalah kurang dari 0. Ya, berarti ini C-nya itu adalah diskriminannya kurang dari, ini lebih dari, dan ini adalah sama dengan. Langsung aja next, untuk contoh soalnya kita punya tentukan posisi garis X min Y plus 1 sama dengan 0 terhadap lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 25. Jika berpotongan, tentukan titik potongnya.
untuk yang pertama kita substitusikan dulu persamaannya. Jadi awalnya adalah seperti ini, kita rubah jadi seperti ini. Jadi di sini untuk pertama itu Y sama dengan, ini kan min, kita pindah ke sini jadi plus. Ya, posisi min Y, memang posisi yang Y-nya yang kita harus pindahin. Oke, untuk menentukan hasilnya nanti. Jadi min Y ini kita pindah ke sini Y, berarti sama dengan sisanya itu adalah X plus 1. Berarti Y sama dengan X plus 1 ya. Nah, untuk persamaan lingkarannya kita punya ini. Nah, jadi untuk posisi yang Y ini kita ganti dengan ini. Karena sudah kita rubah. Oke, ini X kuadrat tetap. Nah, Y yang ini kita ganti dengan ini. Setelah itu dikuadratin sama dengan posisinya tetap 25. Nah, ini X kuadrat tetap, ini kita kuadratin, dalam kurung ini kita kuadratin, hasilnya itu adalah X dikuadratin sama dengan X kuadrat, 1 dikuadratin sama dengan plus 1, untuk bagian tengahnya itu adalah X dikali 1 sama dengan X, dikali 2 sama dengan 2X. Berarti setelah itu, kita jumlahin jika variabelnya ada yang sama. Ini pangkatnya sama, berarti X kuadrat ditambah X kuadrat sama dengan 2X kuadrat ya. Ini ditambah bukan dikali. Jadi 1 ditambah 1 sama dengan 2. Setelah itu ini kita tulis. Nah, ini min 24 itu dapat dari mana? Plus 1, posisi plus 25-nya ini kita pindah ke sini. Jadi kan min ya. Ini kan awal plus, kita pindah ke sini jadi min. Karena harus sama dengan 0. Jadi posisi 25-nya ini kita pindah berubah jadi min, berarti hasilnya itu 1 min 25, berarti sisanya adalah min 24. Oke, nah setelah itu, ini kan masih 2X kuadrat ya, kita perkecil. Jika bisa kita perkecil nih, jadi semua yang ada di sini kita bagi 2. Yaitu hasilnya adalah tinggal 2 dibagi 2 dapat 1. 2 bagi 2 tetap 1. Nah, min 24 dibagi 2 sama dengan min 12. Jadi hasil untuk A, B, dan C-nya adalah ini. Ini A, ini B, dan ini adalah C. Jadi A-nya itu adalah 1, karena di depan angkanya nggak ada angkanya, berarti dia itu sama dengan 1, ini juga 1, dan ini adalah min 12. Jadi setelah itu kita udah dapat, baru kita masukkan ke diskriminannya. Nah, diskriminan itu sama dengan rumusnya B kuadrat min 4AC. Jadi langsung aja kita jumlahin. B-nya itu adalah 1 dikuadratin, ini 1 kuadrat ya, bukan 12. Ini B-nya itu adalah 1 dikuadratin, min 4-nya tetap, A-nya 1, C-nya adalah min 12. Jadi 1 dikuadratin itu sama dengan 1, min 4 kali 1, sama dengan min 4 dikali min 12, min kali min sama dengan plus. 4 kali 12 sama dengan 48. Jadi 1 ditambah 48 sama dengan 49. Ini 1 kuadrat ya, bukan 12. Ini duanya seharusnya kuadrat. Oke. Nah, setelah itu diskriminannya itu adalah 49. Nah, ini jari-jarinya adalah 25. Berarti dia itu kan lebih dari ya, 49 itu adalah lebih dari 25. Berarti D-nya itu, diskriminannya itu sama dengan 49 lebih dari 0. Artinya kedudukan garis Y sama dengan X plus 1 memotong lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 25 di kedua titik yang berbeda. Ini kalau lebih dari ya. Ini tandanya lebih dari nih. Berarti dia memotong lingkarannya ya. Nih, memotong lingkaran L di kedua titik yang berbeda. Kalau jika diskriminannya itu lebih dari 0. Oke, langsung next. Ini adalah contoh soal selanjutnya. Untuk yang pertama, periksalah hubungan antara garis dan lingkaran berikut tanpa menggambar. Oke, kita punya yang pertama itu adalah X kuadrat, persamaannya X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 2, dengan garisnya itu adalah Y sama dengan X plus 2. Untuk yang pertama, kita substitusikan terlebih dahulu garis ke persamaannya ya. Jadi garisnya adalah ini, sedangkan persamaannya adalah ini. Nah, jadi untuk persamaannya dulu kita tulis. Nah, setelah itu variabel yang Y-nya ini kita rubah menjadi garis yang ini, X plus 2. Jadi X kuadratnya tetap. Nah, Y yang ini kita ganti dengan ini, yaitu X plus 2 dikuadratin sama dengan 2.
ya. Nah setelah itu ini kita hasilin, yaitu adalah x dikuadratin sama dengan x kuadrat, 2 dikuadratin sama dengan 4. Nah setelah itu bagian tengahnya adalah x dikali 2 sama dengan 2x dikali 2 sama dengan 4x. Nah setelah itu jika kita sudah seperti ini, kita hasilin ini ada yang sama, x kuadrat plus x kuadrat, berarti jadi hasilnya itu adalah 2x kuadrat. Ini tetap. Nah ini posisinya kan ini sama dengan 2, kita harus sama dengan 0, jadi positif 2 ini kita pindah ke sini jadi negatif, jadi plus 4 min 2 sama dengan 0, berarti 4 min 2 sama dengan 2. Nah untuk persamaan kayak gini udah kita dapat peroleh nih, ini adalah nilai A, ini adalah nilai B, dan ini adalah nilai C. Nah setelah itu kita masukin ke rumus diskriminan-nya, yaitu sama dengan B kuadrat min 4AC. B nya itu kita dapat adalah 4 dikuadratin min 4 nya tetap, A nya itu adalah 2 dan C nya itu adalah 2. Jadi tinggal kita hasilin, 4 dikuadratin sama dengan 16, 4 dikali 2 sama dengan 8, 8 kali 2 sama dengan 16. Ini dikurang ya, jadi 16 dikurang 16 itu sama dengan 0. Nah jadi untuk sama dengan 0 itu berarti sehingga garis menyinggung lingkaran. Lanjut next. Nah untuk yang kedua kita punya soalnya adalah ini, x kuadrat plus y kuadrat plus 2x plus 2y plus 1 sama dengan 0, dengan garisnya itu adalah y min x sama dengan 1. Nah ini kita rubah dulu nih, jadi bentuk garis itu berarti y sama dengan, nah min kita pindah ke sini jadi plus, jadi y itu sama dengan x plus 1. Oke, nih y min x sama dengan 1. Nah ini yang kita rubah, jadi y nya tetap, karena garis itu berarti y sama dengan min x nya kita pindah ke sini jadi plus, jadi y sama dengan x plus 1. Nah dengan persamaan ini sama aja, jadi tinggal kita ganti variabel y yang ini sama yang ini, kita ganti dengan ini x plus 1. Jadi x kuadratnya tetap, y nya kita ganti dengan ini x plus 1, setelah itu masih ada kuadratnya, kemudian plus 2x tetap, ini plus 2 nya tetap. Nah variabel y nya yang ini kita ganti lagi dengan ini, jadi x plus 1 plus 1 sama dengan 0. Nah ini tetap, kita turunin lagi. Nah ini kita hasilin nih, x plus 1 dikuadratin itu sama dengan x dikuadratin sama dengan x kuadrat, 1 dikuadratin sama dengan 1. Nah untuk bagian tengahnya x dikali 1 sama dengan x dikali 2 sama dengan 2x. Nah ini udah sampai sini nih. Nah ini tetap, tulis ulang. Nah ini kita kalikan lagi ke dalam, 2 dikali x sama dengan 2x, 2 dikali 1 sama dengan 2 plus 1. Kita hasilin untuk yang pangkatnya sama ya, ini pangkatnya sama nih, kita jumlahin x kuadrat tambah x kuadrat sama dengan 2x, 1 tambah 1 sama dengan 2, ini 2x ditambah 2x tambah 2x ya, jadi 2 tambah 2 tambah 2 sama dengan 6x. Setelah itu yang terakhir itu ini 1 tambah 2 tambah 1, hasilnya adalah 4 sama dengan 0. Nah kita udah dapat persamaan yang sudah kita ganti garis y-nya. Kita dapat nilai A adalah 2, nilai B adalah 6, dan nilai C nya itu adalah 4. Nah setelah itu kita baru masukin ke nilai diskriminannya dengan rumus B kuadrat min 4AC. B nya berapa? B nya 6 nih, kita tulis 6 kuadrat. Nah kemudian min 4 tetap, A nya itu adalah 2 dan C nya itu adalah 4, jadi kita hitung nih, 6 dikuadratin sama dengan 36. Setelah itu 4 kali 2 sama dengan 8, 8 kali 4 sama dengan 32, berarti 36 dikurang 32 sisa 4, berarti dia itu adalah lebih dari 0, karena ini 0 ya, jadi lebih dari 0, sehingga garis memotong di lingkaran di 2 titik ya. Lanjut untuk yang persamaan ketiga nih, kita punya x kuadrat plus y kuadrat plus 4x plus 3 sama dengan 0, dengan garis x plus y sama dengan 3. Ini kita rubah lagi nih ya, jadi ini kita rubah lagi persamaannya, jadi y sama dengan, nah y sama dengan, karena garis itu harus y ya, jadi x nya ini kita pindah positif, pindah ke sini jadi negatif, jadi 3 min x. Oke, nah setelah itu kita tulis persamaannya, persamaan yang ini. Nah setiap variabel yang y, ini variabelnya cuma 1, jadi kita ganti dengan ini,
Oke, nah ini X kuadratnya tetap, Y-nya kita ganti dengan ini. Ya, Y-nya kita ganti dengan ini 3 min X kuadrat plus 4X tetap plus 3 tetap dari sini. Oke, nah setelah itu kita hasilin ini tetap, ini yang harus kita hitung. Nah, 3 dikuadratin sama dengan 9. Min X dikuadratin sama dengan X kuadrat ya, karena min kali min sama dengan plus. X dikuadratin tetap X kuadrat. Nah, untuk bagian tengah sama 3 dikali min X sama dengan min 3X plus kali min sama dengan min. Nah, min 3X dikali 2 sama dengan min 6X. Jadi ini kita hasilin adalah ini 9 min 6X plus X kuadrat. Ini 4X-nya tetap plus 3-nya tetap. Nah, setelah itu kita hasil ini. Yang punya variabel yang sama kita jumlahin nih. X kuadrat plus X kuadrat sama dengan 2X kuadrat. Nah, setelah itu min 6X nih. Min 6X plus 4. Hasilnya adalah min 2. Kita punya utang 6, kita baru bayar 4. Berarti sisa 2. Utangnya jadi berarti min. Nah, setelah itu 9 ditambah 3 sama dengan 12. Berarti sama dengan ini. Persamaannya jika sudah garisnya kita ganti. Nah, setelah itu kita dapat nilai A 2, nilai B-nya min 2, nilai C-nya adalah 12. Sama kayak tadi, kita masukin ke diskriminannya, yaitu B kuadrat min 4AC. B-nya berapa? B-nya adalah min 2 dikuadrat ini. Nah, kemudian min 4-nya tetap. A-nya itu adalah 2, dan C-nya itu adalah 12. Berarti tinggal kita hasil ini. Min 2 dikuadratin sama dengan plus 4 ya. Nah, setelah ini, 4 kali 2 sama dengan 8. 8 dikali 12 itu adalah 96. Berarti 4 dikurang 96 itu sama dengan min 92. Karena kita punya 4 ngutangnya tapi 96, berarti sisa hutang kita adalah 92 karena minus ya. Hutang itu adalah min, berarti dia itu adalah kurang dari 0 karena berbentuk negatif. Jadi sehingga garis tidak memotong di lingkarannya atau garis di luar lingkaran. Oke, ini adalah contoh soal yang kedua. Tentukan titik potong garis Y sama dengan X min 4 terhadap lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 16. Sama kayak yang tadi, kita udah garisnya adalah seperti ini, udah bentuk Y sama dengan X min 4, kemudian terhadap lingkaran adalah ini. Tapi ini tentukan titik potongnya. Kalau tadi cuma persamaannya aja. Oke, ini kita soal persamaan lingkarannya kita tulis. Nah, setelah itu Y-nya kita ganti dengan ini X min 4 ya. Y yang ini kita ganti dengan X min 4 dikuadratin tetap sama dengan 16. Nah, ini kita hasilin X min 4 kuadrat itu sama dengan X kuadrat. X dikuadratin sama dengan X kuadrat. Min 4 dikuadratin sama dengan 16. Min kali min sama dengan plus. Setelah itu tengahnya X dikali min 4 sama dengan min 4X dikali 2 sama dengan min 8X sama dengan 16. Nah, ini kita jumlahin nih. X kuadrat tambah X kuadrat sama dengan 2X kuadrat. Nah, ini min 8X kita tulis. Nah, ini kita pindah ke sini. Plus, ini kan positif. Kita pindah ke sini jadi minus. Jadi plus 16 min 16 itu sama dengan 0. Jadi nggak usah ditulis. Nah, ini harus sama dengan 0. Nah, setelah ini kita perkecil nih. Kita masing-masing bagi 2. Jadi biar bisa difaktorin. Ini bagi 2 dapat 1, bagi 2 dapat 4. Nah, setelah ini kita faktorin nih. Nah, ini kan masing-masing punya variabel X ya. Nah, kita keluarin variabel X-nya. Ini kita ambil 1X-nya, ini kita ambil 1X-nya. Jadi sisanya itu adalah ini, X kuadratnya 1 dikeluarin, sisanya adalah X min 4. Karena ini kan mangkat 2, berkurang 1, kita taruh keluar nih 1, sisa 1 dong. Nah, ini punya 1, kita ambil 1, jadi habis. Nah, jadi hasilnya adalah ini. Nah, setelah itu baru kita temukan titik potongnya. Jadi untuk X yang pertama itu sama dengan 0. Untuk yang kedua, X min 4 sama dengan 0. Berarti X-nya itu sama dengan min 4, pindah posisi jadi plus 4 ya. Jadi untuk X-nya itu adalah kita punya 0,4. Nah, ini 0,4 nih. Nah, ini Y sama dengan X min 4. Ini yang ini, maaf.
Ini Y sama dengan X min 4, jadi X yang pertama itu kita ganti dengan angka 0, X yang kedua kita ganti dengan angka 4. Ya, jadi untuk hasilnya itu jika 0, Y sama dengan X4 dari sini, X-nya kita ganti dengan angka 0, berarti 0 dikurang 4 sama dengan min 4. Kemudian untuk titik yang kedua, ini X-nya sama dengan 4, berarti tinggal Y sama dengan 4 dikurang 4 sama dengan 0. Berarti untuk titik potong garis pada lingkaran tersebut adalah 0, min 4 dan 4,0. Oke, langsung aja. Dan ini adalah contoh selanjutnya. Dua lingkaran dengan persamaan X kuadrat. Yang pertama X kuadrat plus Y kuadrat plus 6X min 8Y plus 21 sama dengan 0. Kemudian persamaan kedua kita punya X kuadrat plus Y kuadrat plus 10X min 8Y plus 25 sama dengan 0. Kedua lingkaran ini adalah yang ditanyakan, kedua lingkaran ini hasilnya apa? Oke, untuk yang pertama kita punya X kuadrat plus Y kuadrat plus 6X min 8Y plus 21 ya, sama dengan 0. Nah, untuk menentukan jari-jarinya, ini adalah titik pusatnya yaitu min 3,4 ya. Kemudian kita cari nilai jari-jarinya itu, ini adalah rumusnya, berarti ini min 3 kuadrat plus 4 kuadrat min 21. Oke, setelah itu kita hasilin min 3 kuadrat itu sama dengan 9, 4 kuadrat sama dengan 16, min 21 tetap. Kita hasilnya itu adalah akar 4, akar 4 itu sama dengan adalah 2. Nah, untuk angka yang lingkaran yang kedua, ini adalah persamaannya. Jadi untuk M2 itu adalah min 5,4. Setelah itu kita masukin ke jari-jarinya, yaitu adalah min 5 dikuadratin plus 4 dikuadratin min 25. Dapat dari sini ya, ini kan plus, ini rubah jadi min. Ini plus, ini rubah jadi min. Oke, setelah itu dijumlahin, hasilnya itu adalah akar 16 sama dengan 4. Jadi untuk M1 dikali M2 itu adalah sama dengan ini, min 5 plus 3 dikuadratin, kemudian plus 4 dikurang 4 kuadrat sama dengan min 5 ditambah 2, min 5 tambah 3 sama dengan min 2, min 2 dikuadratin sama dengan 2 kuadrat sama dengan 4 ya, 4 itu adalah sama dengan 2, sedangkan ini 4 dikurang 4 itu sama dengan 0, 0 dikuadratin tetap 0. Oke, berarti hasilnya itu untuk R nya berarti R2 dikurang R1 sama dengan 4 dikurang 2 sama dengan 2 ini. R yang pertama itu adalah 2, R yang kedua itu adalah 4, berarti R2 dikurang R1 berarti 4 dikurang 2 sama dengan 2. Jadi untuk M1 dikali M2 atau sama dengan R2 dikurang R2 itu sama dengan 2. Berarti 2 itu adalah sama dengan R1. Jadi untuk kedudukan kedua lingkaran tersebut adalah bersinggungan di dalam. Ini adalah M1 dan ini adalah M2. Oke, dan ini adalah latihan soalnya, silakan dikerjakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching dan tunggu video selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.